Ya, saat ini kita tergabung dengan keluarga mendiang Brigadir Yosua di Muaro Jambi. Ada ayah mendiang Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat. Selamat pagi Pak Samuel. Terima kasih sudah kembali bersama kami di CNN Indonesia Today dan CNN Indonesia Breaking News. Bapak, terkait dengan rencana rekonstruksi pada hari ini, kira-kira apa ekspektasi ataupun harapan Bapak terkait dengan reka ulang di mana pastinya akan mengungkap secara konstruksi hukum peristiwa sebelum anak Bapak meninggal hingga pasca pembunuhan atau eksekusi, Pak? Harapan kita yang pertama berjalan dengan baik, dan yang kedua harapan kami semua tersangka hadir pada rekonstruksi agar semua berjalan bisa terlaksana dengan baik. Kiranya harus datang semua yang tersangka bisa terlaksana dengan baik. Kiranya harus datang semua yang tersangka. Pak Samuel, kalau kita bicara mengenai kronologis dari kedatangan almarhum dari Magelang hingga ke Saguling dan kemudian ke kawasan rumah dinas, semua sudah sempat terpapar di sosial media maupun di CCTV. Tapi hari ini akan direka ulang secara lebih detail, akan memperkuat berita acara pemeriksaan sebelumnya. Lalu kalau Bapak melihat seperti apa nih Pak jalannya pemeriksaan sejauh ini hingga sampai ke rekonstruksi pada siang hari ini, Pak? Pak Samuel. Kita lihat saja dulu reka ulang ataupun rekonstruksi ini bagaimana berjalannya nanti. Kita lainnya. Pak Samuel, kalau kita bicara mengenai rekonstruksi pastinya akan sedikit banyak mengingatkan kembali ya Pak peristiwa duka pada tanggal 8 Juli. Lalu pihak keluarga seperti apa Pak mempersiapkan adanya momen kali ini Pak, mengingat pastinya tidak mudah bagi keluarga Pak Samuel. Memang benar kalau kita melihat rekonstruksi ini nanti akan kita mengingatkan ke belakang kembali atau awal peristiwa ini. Tapi pada saat ini kebetulan pula di daerah kami ini tidak bisa melihat televisi, mati lampu. Iya, baik. Dari pihak kuasa hukum sendiri apakah sudah menghubungi Pak Samuel dan keluarga terkait apa saja nanti pendampingan? Karena memang dari pihak kuasa hukum almarhum juga telah tiba di kawasan Saguling di Jakarta Selatan. Kemudian juga dari pihak tersangka juga sudah tiba di semua di lokasi kejadian perkara. Lalu apakah yang Bapak ingin lihat dari kasus ini terutama terkait dengan konsistensi atau kepastian dan bagaimana mereka nanti para tersangka tidak berubah dari segi pernyataan kemudian aktivitas rekonstruksi dengan laporan pertama Pak di berita acara Pak? Memang yang kita harapkan apa keterangan orang itu di BAP jangan berubah nanti di rekonstruksi. Terutama bagi Baradae. Soalnya Baradae kan termasuk saksi kunci. Begitu juga Ibu Putri, itulah salah satunya saksi kunci di atas kejadian di bulan yang lalu. Kami sangat berharap kejujuran beliau itu. Baik, terkait dengan kejujuran Pak, ini memang berhubungan dengan hukum yang memang sudah pastinya secara legal dan secara positif dicatatkan di berita acara. Lalu seandainya tiba-tiba ada perubahan yang sekiranya tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak, ada sedikitnya kekurangan dalam artian kita tahu peristiwa ini sudah hampir 1 bulan lebih Pak terjadi dan para tersangka boleh jadi saya tidak berkata mereka sudah lupa. Tetapi seandainya memang ada beberapa adegan yang dirasakan tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak dan keluarga, apakah Bapak ada komplain ataukah ada keluhan terkait itu nantinya Pak? Itu semuanya kita serahkan aja kepada penyidik Mabes Polri yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Dan keputusannya nanti kan itu di pengadilan. Apapun perubahan-perubahan, kita serahkan aja sama penyidik. Baik, ini adalah salah satu adegan lain yang memang akan diperagakan yaitu peristiwa di Magelang. Sebelumnya, insiden di Magelang ataupun salah satu cikal bakal adanya kasus pembunuhan berencana ini tidak terungkap bahwasanya memang akan ada pelecehan ataupun ada perencanaan di Magelang. Lalu pihak keluarga sendiri menyikapi hal ini seperti apa nih Pak? Ya itu kan yang di Magelang perubahan TKP. Awalnya kan itu kejadian di Duren 3 di rumah dinas. Sudah terbantahkan di rumah dinas berubah lagi jadi di Magelang. Nanti terbantahkan lagi di Magelang kemana lagi pindahnya? Bisa ke Bali lagi. Jadi Bapak merasa dengan perubahan TKP, penambahan alibi baru, perencanaan pembunuhan di Magelang itu sedikit
mensamarkan atau membuat sumir pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua, Pak? Nah, itu saja alibi-alibi mereka itu untuk membela diri. Nanti selesai di Magelang gimana lagi, kayak saya bilang tadi, ke Bali lagi. Jadi itu semua saya serahkan aja lah itu sama penyidik yang sudah dibentuk Pak Kapolri. Apakah sebelumnya dari pihak kuasa hukum sudah menghubungi keluarga terkait dengan adanya rencana rekonstruksi ulang di Magelang yang juga akan diikutkan pada kegiatan pada hari ini, Pak? Kalau yang di Magelang belum, tapi kalau yang di Duren 3 dengan rumah pribadi sudah ada informasi sama kami bahwa hari ini akan diadakan rekonstruksi ulang. Katanya kan sudah di sana, pengacara kita sudah hadir. Kalau kita bicara mengenai rekonstruksi, yang menjadi pertanyaan adalah semua pelaku adalah saksi juga ya Pak, mengingat memang peristiwa ini tertutup dan tidak ada saksi lain. Lalu dari pihak keluarga bagaimana Pak melihat hal ini? Apakah ada kekhawatiran tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan pengakuan dan kenyataan yang ada Pak? Nah, itu pun semua kita serahkan aja sama tim penyidik ya. Kalau soal penilaian nantilah kita nilai di pengadilan. Baik Pak, kalau dari pihak keluarga sendiri ada yang mengontak lagi dari pihak kuasa hukum ataupun dari pihak Mabes Polri terkait ini Pak? Tidak ada. Baik, dengan tidak melihat secara langsung Pak, apakah Bapak ingin ada pihak dari kepolisian juga membantu Bapak untuk mendapatkan akses informasi terkait hal ini? Kita percayakan aja sebagai utusan kita pengacara yang ada di Jakarta beserta timnya. Baik. Sejauh ini bagaimana kondisi Ibu Pak di rumah? Karena kami mendengar beberapa kali Ibu sempat mengalami gangguan fisik dan juga sempat stres. Apakah kondisinya saat ini jauh lebih membaik Pak? Kondisinya dia itu apabila teringat masalah ini, dia bisa-bisa drop lagi, jiwanya terganggu. Jadi kami semaksimal mungkin untuk menghibur dia dan tidak menceritakan peristiwa-peristiwa itu sama dia. Berarti dengan adanya rekonstruksi kali ini hanya Bapak dan keluarga inti yang mengetahui dan Ibu tidak secara langsung dilibatkan untuk berdiskusi Pak Samuel? Ya seperti saya bilang tadi, kebetulan di daerah kami di Sungai Bahar tidak bisa kita melihat secara langsung di live televisi, mati lampu. Jadi ada baiknya juga dia nggak melihat rekonstruksi itu. Baik, kalau Bapak selama ini yang Bapak tahu tentang rekonstruksi itu seperti apa Pak? Karena memang tidak semua orang paham secara hukum pidana terkait dengan proses rekonstruksi Pak. Ya, yang saya selaku orang awam soal hukum rekonstruksi kan apa yang dibicarakan di BAP itulah nanti yang diperagakan di TKP. Itu sepengetahuan saya. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwasanya salah satu saksi kunci dari pengungkapan hal ini adalah tersangka juga yaitu Brigadir Baradae maksud saya dan juga Putri Chandrawati. Lalu harapan Bapak terhadap kedua orang ini Pak? Harapan kita yang pertama Baradae hadir di TKP dan berbicaralah sejujurnya. Begitu juga sama Ibu Putri, terbukalah dan jujurlah terhadap peristiwa ini. Jadi biar terang semua. Kalau peristiwa hari ini sudah selesai penguapan rekonstruksi baru nanti akan P21 dibawa ke kejaksaan kemudian dipersidangkan nantinya. Apakah dari pihak keluarga juga akan ke Jakarta Pak untuk mengawal persidangan nantinya Pak? Nah, itu nanti perlu kita konsultasi dengan pihak pengacara bagaimana caranya. Iya, dengan rekonstruksi hari ini sangat menyita perhatian publik ya Pak ya, baik itu media, kami dari media yang meliput, kemudian masyarakat, dan semua tidak hanya media tapi juga handetolan Bapak di sana. Lalu dari pihak keluarga sendiri dukungan seperti apa yang akan diberikan kepada tim Polri sendiri pada hari ini? Dan juga seandainya ke depan memang proses hukum berjalan terus sampai pengadilan, Bapak ingin seperti apa ini Pak? Kami sangat mendukung ataupun mengapresiasi tim khusus yang dibentuk Pak Listio Sigit yaitu di Barreskrim Polri. Dan kami mendoakan kepada bapak-bapak tim Barreskrim agar bekerja dengan sehat bisa sampai tuntas semua permasalahan. Baik, hari ini ada kurang lebih 78 adegan Pak tadi dari pihak Humas Polri sendiri mengatakan terkait dengan apa yang akan direka ulang kembali. Yang paling banyak adalah justru di rumah pribadi Irjen Sambo di mana almarhum anak Bapak tinggal di sana, bekerja dan juga mengabdikan waktu dan juga energinya.
apa yang bisa Bapak rasakan atau apa yang Bapak bisa ketahui adegan itu justru banyak di tempat di mana anak Bapak bekerja, tinggal, dan di sana pula nanti dia akan pastinya kehilangan nyawanya, Pak. Soal adegan itu kami belum pernah tahu adegan bagaimana di rumah pribadi. Jadi kita bersabar menunggu rekonstruksi nanti. Sebenarnya apa yang terjadi di sana hingga bergulir ke rumah dinas. Sempat ada beredar video CCTV, kemudian juga foto di mana putra Bapak sempat menggosok pakaian, kemudian juga bagaimana di video tersebut putra Bapak juga membantu mengangkat barang, beraktivitas layaknya bekerja seperti apa adanya, tidak ada indikasi akan ada pembunuhan pada hari itu, Pak. Apakah Bapak dari pihak keluarga menanggapi seperti apa ini, Pak? Kita menanggapinya hal-hal yang dikerjakannya menurut video-video yang beredar itu hal yang wajar. Dia ya bahwasanya dia adalah orang yang baik, ikhlas bekerja. Jadi apapun nanti rekonstruksi itu, seperti yang saya bilang tadi, kita bersabar menunggu sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu. Di rekonstruksi nanti kan nampak semua itu. Terkait dengan adanya alibi baru, Pak, kasus ini pelecehan di Magelang dari pernyataan PC, Bapak merasa ini terlalu berlebihan atau justru memang suatu fakta baru yang boleh jadi merugikan atau boleh jadi juga di satu sisi alibi dari tersangka, Pak? Itu hak mereka selaku tersangka membangun alibi-alibi baru, tapi kan itu bisa tim penyidik nanti yang menilai di mana kebenaran yang sebenarnya. Memang setiap orang yang tersangka itu ya berhak itu membela diri. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini Bapak. Semoga proses rekonstruksi hari ini berjalan lancar sesuai dengan berita acara pemeriksaan sebelumnya dan juga bisa menguak kasus penyebab kematian putra Bapak Brigadir Yosua dan semoga proses hukumnya terus berjalan dengan adil. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.